سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد رب يسير ولا تؤسر ربي تمن بالخير. قال المؤلف رحمه الله وقدس الله سره وأدام النفع بعلومه وبركاته ونفحاته ومداته وكراماته في الدارين آمين. وينادى لجماعة مشروعة, diseru untuk jamaah yang disyariatkan, fi naflin, di dalam pelaksanaan salat sunat, contoh idin hari raya, wa tarawiha, salat tarawih, wa witrin, dan salat witir, ufrido anha, yang diterasingkan darinya tarawih. Selesai tarawih jedah dulu, nanti diwitir belakangan. Ramadana, witir Ramadan. Ramadana itu zarah makan kepada witir. Witir pada bulan Ramadan. Karena witir di luar Ramadan tidak disyariatkan berjamaah. Wa kusufin, salat gerhana. Ketika dikatakan kusuf, maka maknanya adalah gerhana matahari dan bulan. Apa yang diserukan? Bagaimana cara menyerunya? Yaitu dengan kalimat as-salatu jami'ah. As-salatu itu boleh dibaca dengan nasab, ighra, boleh juga dibaca dengan rafa' sebagai mubtada. Boleh nasab ighra. Maksud ighra di sini adalah badal ighra. Badal ighra. Ighra itu maknanya tambih. Tambihul muqattab ala amri mahmud liyaf Allah, itu mana ighra. Memberitahukan kepada orang yang kita ajak bicara di atas perkara terpuji. Jadi boleh baca as-salata jami'ah. Boleh juga rafa' as-salatu jami'ah. Jami'ah itu dibaca nasab juga sebagai hal. Jadi kalau as-salata nasab, jami'atan juga boleh nasab, i'rabnya hal. Boleh juga rafa', i'rabnya khabar bagi mubtada yang disebutkan. Dan mencukupi as-salah, as-salah. Boleh juga. Apa arti as-salah? As-salah halummu ila sholat. Maaf, dan boleh juga halummu ila sholat, ayo kalian sholat. Halummu ila sholat, ayo kalian sholat. Itu boleh juga. Dan boleh juga, silahkan pada bapak-bapak yang masih ada di jalan, 5 menit lagi kita akan melakukan sholat Id. Khotib kita pada hari ini adalah Profesor Dr. Kiai Ustaz Samsul Bari, MBA, MBA, STS, SPI, SPD. Boleh ke dalam bahasa Indonesia. Yang pada intinya adalah sebelum pelaksanaan sholat jamaah itu ada pengumuman yang dimengerti oleh masyarakat bahasanya sholat sudah mau dilaksanakan.
mereka sudah siap-siap berdiri. Itu yang penting. Dan sampai imam takbir, masyarakat belum tahu lagi ini sholat atau masih takbiran. Itu nggak boleh. Titik. Itu tujuan daripada kalimat as-salatu jami'ah. Dimakruhkan kalimat hayya 'alas shalah. Dimakruhkan kalimat hayya 'alas shalah. Wa yanbaghi nadbuhu inda dukhulil waqti wa inda shalah. Sepantasnya kesunahan tersebut, maksudnya kesunahan mengumandangkan as-salatu jami'ah itu ketika masuknya waktu. Ketika masuknya waktu berarti sebagai ganti azan. Dan ketika sholat, ketika shaf mau diatur, mau dirapikan, itu sebagai ganti iqamah. Liyakuna naiban, supaya ada ia seruan tersebut, naiban menggantikan posisi azan dan menggantikan posisi iqamah. Wa kharaja biqauli, keluar dengan perkataan aku, maksudnya terkecuali dengan pernyataan aku, li jama'ati. Tadi ada bahasa wayang bagi li jama'ati. Maka dengan ada bahasa li jama'ati, maka terkecualilah ma la yusannu fihi jama'ah, salat-salat yang tidak disunahkan padanya berjamaah. Salat-salat yang tidak disunahkan padanya berjamaah. Salat itu dilakukan secara berjamaah tapi tidak disyariatkan berjamaah. Misalnya salat duha berjamaah. Maka ketika mau membangunkan, memberdirikan makmum untuk merapikan shaf dalam salat duha, maka tidak ada kesunahan mengatakan as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah. Atau ma'fu'ila furoda, salat-salat yang dilaksanakan secara sendirian. Salat id dia sendirian, salat gerhana sendirian. Salat-salat yang dianjurkan berjamaah lalu dia lakukan sendirian, maka pada saat itu tidak disunahkan mengucapkan as-salatu jami'ah. Wa binaflin, maka keluar dengan kategori salat sunat. Keluar dengan kategori as-salat sunat, yaitu salat dinazarkan, salat nazar. Maka dalam salat nazar itu walaupun dikerjakan secara berjamaah, maka tidak ada kesunahan mengumandangkan, menyerukan as-salatu jami'ah. Dan juga terkecuali salat janazah. Maka dalam salat janazah tidak ada as-salatu jami'ah. As-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah, as-salatu jami'ah rahimakumullah. Itu dalam salat tarawih, begitu dalam salat id, begitu dalam salat witir Ramadan, begitu juga dalam salat gerhana, tapi tidak dengan salat janazah. Itu. Kembali kita dalam permasalahan azan dan iqamah. Wa syurita fihima, disyaratkan pada keduanya, artinya pada azan dan iqamah, tartibun, akan tertib. Apa maksud tertib? At-tartibul ma'rufu fihima, urutan yang sudah maklum pada keduanya azan dan iqamah karena ittiba.
tertib urutan yang maklum pada keduanya azan dan iqamah secara ittiba. Itu syarat supaya azan dan iqamahnya sah, maka harus diurutkan, dikumandangkan sesuai dengan urutan yang maklum. Wa in akasa, maka jika membalik ia seseorang, walau nasian, walaupun ada ia dalam keadaan lupa, lam yasihha, maka tidak sah ia azan. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, hayya 'alal falah, hayya 'alas shalah. Bolak-balik dia, maka azan dan iqamahnya tidak sah. Lalu apa yang harus dia lakukan? Walahul bina'u, baginya seseorang boleh melanjutkan alal muntazami minhuma, atas yang masih tersusun dari keduanya azan dan iqamah. Maksudnya ada salah baca dia, misalnya salah baca, melompat kepada kalimat setelahnya, tinggal satu rangkaian kalimat, tinggal dua rangkaian kalimat, maka ketika terjadi kesalahan dalam mengumandangkan azan dan iqamah, maka orang tersebut boleh mengatasinya dengan cara disambung dari kalimat-kalimat yang masih tersusun rapi. Misalnya dia sedang menggunakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, terbacalah dia pada iqamatis shalah, maka sambung ayalah shalah, ayalah falah, pada iqamatis shalah. Boleh caranya begitu. Walau taraka ba'daha atabihi ma'idati ma ba'dah. Jikalau meninggalkan dia seseorang sebahagian dari keduanya kalimat azan dan iqamah, tertinggal sebahagian dari keduanya kalimat azan dan iqamah, atabihi, maka mendatangkan dia seseorang dengannya kalimat azan dan iqamah beserta mengulang ma ba'dah, kalimat setelahnya. Dan itulah konsekuensi daripada sesuatu yang disyaratkan tertib. Apa saja yang disyaratkan tertib, begitu cara penyelesaiannya kalau sekiranya tertinggal sebahagian. Kemudian wilaun, disyaratkan azan dan iqamah itu beriring-iringan. Baina kalimatihima, antara kalimat-kalimat keduanya azan dan iqamah. Tidak boleh jedahnya terlalu lama. Tidak boleh jedahnya terlalu lama. Harus selesai kalimat pertama, masuk ke kalimat kedua, langsung kalimat ketiga, langsung ke kalimat keempat, tanpa ada jedah yang berarti antara dua kalimat tersebut, kecuali hanya sekedar mempersiapkan nafas. Nah, la yadurru yasiru kalamin, tidak mengapa sedikit bicara. Tidak mengapa sedikit bicara. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tolong mic-nya dibesarin suaranya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang masih duduk cepat dikit. Asyhadu an la ilaha illallah. Lepas azan langsung iqamah. Asyhadu an la ilaha illallah. Yang masuk didenda.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lisan digerakkan bangunkan. Itu nggak ada masalah. Hati nggak ada masalah, itu nggak merusak azan. Tapi tetap ada masalah kalau dilakukan di tengah masyarakat. Kalau dia muadzin langsung dipecat dia. Dianggap bermain-main. Kemudian sukut, diam, walaupun secara sengaja sebentar, tapi kalau lama batal. Titik. Wa yusannu ayyahmada sirran idza atas. Disunahkan bahwa membaca alhamdulillah ya seseorang secara sir apabila dia bersin sedang azan. Tetap sunnah baca alhamdulillah, tapi sir, dan sampai dijaharkan. Kalau dijaharkan batal mualat azan. Wa ayyu akhira raddas salam. Disunahkan bahwa mengakhirkan ia seseorang menjawab salam. Ketika dia sedang azan, kalau datang seseorang memberikan salam kepadanya, maka sunnah untuk ditunda jawaban salamnya. Selesai dia azan, baru dia cari orang tadi. Waalaikumsalam warahmatullah. Besok kalau azan jangan kasih salam. Kemudian tasmid atis. Disunahkan juga menunda mentasmid orang yang bersin. Sampai kapan? Ilal faragh, sampai dia selesai dari azan. Alif lam di situ, alif lam adil zihni. Dan disyaratkan azan itu jahar. In adzana, jika mengumandangkan azan ia seseorang, au aqama, atau mengumandangkan iqamah ia seseorang, li jama'atin, untuk sholat jamaah, untuk sholat jamaah. Jadi dikumandangkan azan dan iqamahnya jahar. Fayambagi, maka sepantasnya isma'u wahidin jami'a kalimatih, memperdengarkan ia seseorang kepada salah satu jamaah akan seluruh kalimat-kalimatnya azan. Isma, memperdengarkan ia seseorang, wahidan itu maf'ul bihnya, wahidin karena dia masdar, maka maf'ul bihnya berbaris khafat, berhukum khafat. Memperdengarkan ia seseorang kepada salah satu, artinya salah satu jamaah. Apa yang diperdengarkan? Jami'a kalimati, itu maf'ul keduanya. Karena sami' itu menurut matan pengarang kitab Matan Jerumiyah itu memiliki dua maf'ul. Sami' itu aja memiliki dua maf'ul, apalagi asma'a itu pasti memiliki dua maf'ul. Jami'a kalimati, seluruh kalimat-kalimatnya azan. Titik. Ammal muadzinu awil muqimu li nafsihi fayakfihi isma'u nafsihi. Adapun muazzin atau orang iqamah untuk dirinya sendiri, maka cukup akannya seseorang memperdengarkan kepada dirinya saja. Kalau dia sholat qadha misalnya, atau sholat wajib sendirian, tetap dianjurkan azan dan iqamah, maka azan dan iqamahnya cukup diperdengarkan kepada diri dia sendiri. Titik. Ada berapa syarat azan? Pertama, tertib. Yang kedua,
mualat. Yang ketiga jahar. Yang keempat waktun, disyaratkan waktu. Firman disyaratkan waktu, artinya dukhuluhu, masuknya waktu, li ghairi adzanis subhi, bagi selain azan subuh. Nah, kalau azan subuh boleh jam 2 malam azan pertamanya, boleh jam 3. Tapi bagi selain azan subuh mesti disyaratkan masuk waktu. Bagaimana pula orang batang kapas azan sebelum masuk waktu? Ada yang dibuat. Man ahdatsa fi amrina hadza fa huwa mardud. Siapa yang mengada-ngada dalam urusan kami yang ini, maka dia ditolak. Nah, disyaratkan waktu artinya masuknya waktu bagi selain azan subuh. Janna dzalika lil i'lam. Karena sesungguhnya demikian azan untuk memberitahu masuknya waktu. Kalau belum masuk waktu dia sudah kasih tahu sudah masuk, berarti muazzinnya kadzib. Tujuan azan itu memberitahu masuknya waktu. Sementara waktu belum masuk sudah dikasih tahu masuk, nanti dia pembohong. Fala yajuzu, kagak boleh. Wala yasihu, kagak sah. Boleh kagak, berarti haram. Nah, apalagi sholat maghrib itu lebih haram lagi. Kenapa lebih haram lagi? Akan menyebabkan orang berbuka sebelum masuk waktu. Batallah puasa orang sekampung gara-gara dia. Tidak boleh dan tidak sah sebelum masuk waktu. Adapun azan subuh fayasihu, maka sah ia azan subuh min nisfi lailin, dari setengah malam. Kalau azan subuh itu kan 2 kali, azan pertama dan azan kedua. Azan pertama itu sudah sah asal sudah lewat tengah malam. Titik. Wa sunnah taswibun li adzanai subhin, disunahkan mentaswib. Apa taswib? As-salatu khairum minan naum. Orang kampung baca num. As-salatu khairum minan num. Naum. Berapa panjangnya dan naum itu? Berapa harakat? Mat apa dia? Mat? Naum. Mat? Mat lain. 2 harakat saja. As-salatu khairum minan naum. Maka hurufnya dipanjangkan. As-salatu khairum minan naum. Minan naum. Itu sudah sunnah gitu. 2 harakat saja. Fayakfihi, Masya Allah. Disunahkan taswib membaca as-salatu khairum minan naum li adzanai, bagi 2 azan subuh. Nah, di sini bagi 2 azan. Adzanai bagi 2 azan subuh. Azan pertama dan azan kedua. Kedua-duanya pakai as-salatu khairum minan naum. Wa huwa, dan dianya taswib adalah, takut ada yang enggak ngerti, maksudnya tetap jelaskan. Wa huwa, dan dianya taswib adalah ayyakula
bahwa membaca ia seseorang setelah dua hayalatai, namanya dua hayalatai, hayal shalah, hayal falah. Apa yang dibaca? As-salatu khairum minan naum, dua kali. Dua kali. Wa yusawibu li adani faitati subhin, membaca taswib ia seseorang untuk azan qodoan subuh, untuk azan sholat qada subuh. Bangun jam 9 pagi, maka azanlah satu orang untuk sholat jamaah subuh jam 9 karena telat bangun. Maka ketika azan subuh untuk sholat jam 9 itu pakai as-salatu khairum minan naum juga. Walaupun orangnya nggak tidur lagi, tapi kesunahannya begitu. Dimakruhkan bagi selain subuh. Jadi hawari musyawarah dia. Apa hasil musyawarahnya? Azan zuhur pakai as-salatu khairum minan naum, karena warga kita tidur sebelum zuhur. Azan al-ghafar, as-salatu khairum minan naum. Kita orang kampung, azan apa itu? Santri. Kata tuan santri, itu kan kami untuk warga kami. Warga kami itu tidur waktu duha, mau zuhur bangun. Maka azannya begitu, as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik pada tidur, karena orangnya tidur semua. Sunnah nggak begitu rezeki? Tidak sunnah. Tetap tidak sunnah. Walaupun di masyarakat tersebut sudah berganti malam dan siang, siang dan malam. Misalnya masyarakat itu adalah masyarakat komplek perumahan satpam malam semuanya. Jadi mereka beraktivitas mulai pada maghrib sampai subuh. Jam 7 baru pulang ke rumah, baru dia makan, baru tidur sampai zuhur. Jadi zuhur itu pasti tidur orang sekampung, pasti tidur karena semuanya satpam. Anak-anaknya pun belajarnya malam. Siang tidur, kebaliklah. Itu kampung itu namanya kampung kalong. Malam orangnya hidup, pagi orangnya mati semuanya. Tetap tidak berubah syariat azan. Tetap tidak berubah syariat azan dalam membaca melantunkan tasbih. Dan sunat tarjih. Tarjih lagi. Tarjih. Tarjih adalah bi'ayyatiya, dengan bahwa dia mendatangkan, membaca bi kalimatai syahadah, dengan dua kalimat syahadah. Syahadah pasti tahu kan? Kapan dibaca? Maaf, berapa kali? Marrataini, dua kali. Siran, secara sir. Apa maksud secara sir? Bihaitsu, dengan sekiranya, yusmi'u man qaruba min, dia memperdengarkan kepada orang-orang yang dekat dari dia.
dia memperdengarkan karena Muhammad Rasulullah 2 kali, atau boleh asyhadu allanya duluan, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, baru dijaharkan. Ini enggak kedengaran, padahal mulut dia dekat mic. Nah, terdengar oleh orang dalam ruangan, itu belum cukup lagi syaratnya. Minimal terdengar oleh orang yang ada dalam ruangan. Ketika terdengar oleh orang-orang yang ada dalam ruangan, baru ngapain dia? Nah, itu yang namanya tarjih, Pak. Oh, yang tarjih. Jadi ada nilai dakwah, ada nilai taklim. Maka dibaca sir. Sirnya itu bukan terdengar oleh telinga sendiri. Definisi sir di sini terdengar oleh orang yang dekat dengan muadzin. Beda definisi sir dalam rukun salat. Makmum membaca Al-Fatihah secara sir, maka terdengar oleh telinga sendiri, tidak terdengar oleh kawan yang ada di samping. Itu sir dalam membaca rukun dalam salat, membaca sunnah-sunnah dalam salat. Tapi sir bagi tarjih itu adalah terdengar oleh orang yang dekat dari dia secara huruf sebelum dilantangkan dengan keduanya dua syahadat karena ittiba. Wa yasihu bidunihi, sah ya azan yang tanpa tarjih. Kalau nggak pakai tarjih pun sah, tapi tertinggal satu sunnah dalam azan. Kemudian disunahkan, disyaratkan ja'lu musabbihataihi, meletakkan dua telunjuknya seseorang bisumakhaihi, di dua lubang telinganya, fil adani, dalam mengumandangkan azan, tidak dalam mengumandangkan iqamah. Nah, ini porsinya macam-macam terjadi, kita lihat di lapangan. Ada yang meletakkan bukan telunjuk tapi telapak tangan. Nah, tapi yang sunnah itu telunjuk dan lubang telinga. Maka disunahkan mic azan itu diletakkan di standnya, di stand mic, supaya muazin leluasa memasukkan dua anak telinganya, dua anak jarinya ke dua lubang telinganya. Tujuannya untuk apa? Li'annahu ajma'u lis-saut, karena sesungguhnya memasukkan dua anak jari, dua telunjuk ke dalam dua lubang telinga itu akan memfokuskan, akan mengumpulkan, akan memfullkan bagi suara keluar di mulut. Kalau kita ngomong, itu ada sedikit loudspeaker bocor ke telinga. Coba kita ngomong, maka suruh dengar sama kawan di telinga. Itu ada keluar situ suara dikit, karena angin lewat di situ. Kita ngomong Allah, Allah, taruh mic di sini, nah, itu bunyi juga mic di body, karena anginnya kebagi di situ. Tapi apabila dia masukkan anak jari, maka suara full ke depan. Karena fullnya suara itu bagian dianjurkan dalam azan. Fa innahu anda sautan min, sampaikan kepada Bilal karena suaranya lebih lantang dari kamu. Muazin akan diampunkan, akan dimintakan ampunan oleh setiap hewan-hewan, setiap makhluk hidup, makhluk mati, pohon-pohonan, batu-batuan, sejauh mana suara dia berkumandang. Maka difokuskan, masukkan dalam lubang telinga, suara keluar. Kemudian seseorang ketika dia azan, dia lantunkan suara azan, kemudian suaranya agak terlalu kencang, maka dia akan turunkan suaranya.
Kenapa? Terlalu kencang sekali. Tapi apabila dia sudah masukkan sesuatu dalam lubang telinganya, maka dia ketika mendengarkan azan, dia tidak akan terasa suaranya terlalu lantang, sehingga dia tidak akan menurunkan volume suaranya. Kita ngomong sama kawan yang pakai handset, apa cara ngomongnya? Agak berteriak sedikit. Kenapa kamu ngomong teriak-teriak? Apa? Ngomong yang terlalu keras. Apa? Telinganya ada dangdut. Sebenarnya teriak-teriak dari tadi. Halo. Halo. Dengar nih. Halo. Yo. Dengar sih. Nah, maka ketika dimasukkan jari ke lubang telinga, berarti kita nggak dengar suara kita. Maka kalau nggak dengar, maka kita akan lantangkan lagi, selantang-lantangnya. Itu mana ajma'u lis-shaw, memasukkan anak jari ke dalam dua lubang telinga, itu akan menggabungkan, menyatukan bagi suara keluar dari mulut. Berkata Syekhuna Ibnu Hajar Al-Haytami, in arada raf'as sauti bih, jika dia ingin mengencangkan suara dengannya azan. Tapi kalau tidak mau mengencangkan suara dengan azan, karena dia azan untuk dirinya sendiri, karena dia azan untuk jamaah yang sedikit, karena dia azan untuk jamaah kali kedua, kali ketiga, maka tidak perlu memasukkan jari ke dalam lubang telinga, karena tujuannya nggak ada. Nah, wa in ta'azzarat yadun ja'ala al-ukhra, jika berhalangan oleh tangan maka dia jadikan yang lain. Satu tangan misalnya berhalangan karena memegang mic, letakkan benda lain di situ untuk menutupinya. Ada sekarang alat penutup telinga. Kalau nggak ada, ambil handset, potong kabelnya, taruh situ. Sediakan tempat mic azan tuh. Ya, handset yang sudah dipotong, silahkan dipakai kalau tiang micnya nggak ada. Oke. Juga yang untuk tidur di pesawat, ada penutup telinga supaya enggak turun, nanti enggak berbunyi telinganya, enggak masuk angin. Ada pakai Rifkin? Yang angkat ke andalan sudah ada disediakan lagi. Disediakan penutup mata, mulai telinga, sarung kaki, selimut, ada TV depan, nonton ini. Cara makan Coca-Cola, kopi, susu. Coca-Cola, kopi. Coca-Cola nggak mau. Kopi. Tambah apa? Dan susu. Nah, sarapannya apa? Nasi goreng, mie ayam. Mie ayam nggak enak. Kira kan mie ayam di rumah. Belum nyari masalah nanti. Makan, Masya Allah. Makan di pesawat. Ini ya, nonton, makan, minum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tobat deh. Harus berlancang dikitnya, langsung tobat deh. Hilang setelah makan dia, langsung mematikan TV, cabut telinga. La ilaha illallah. Mungkin kencang. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kencang juga. Nah, yang non muslim juga la ilaha illallah, karena dia terpengaruh. Nah, itu dia kalau naik pesawat. Senang sih cepat nyampai, tapi nyampai di atas itu, Masya Allah. Kalaulah musibah sekali saja,
itu nggak ada yang cedera. Nggak ada yang cedera, pasti mati. Nah, tapi korban kecelakaan pesawat lebih sedikit daripada korban kecelakaan darat. Nah, itu pula penelitiannya. Ini biasa aja lah, takbir dah ada kok. Nah, jadi apa? Disunahkan menutup telinga kalau kita memang azannya untuk suara lantang. Au subabatun atau kepada yadun. Mananya wa in ta'azzarat subabatun tasabbabatun. Jika berhalangan telunjuknya, uzur telunjuknya masukkan ke dalam telinga karena telunjuk itu lurus, nggak ada persendiannya, atau telunjuknya dari putus kena gergaji kayu, kena gerinda, maka disunahkan menjadikan selain telunjuk dari sisa jari-jari yang lain, dari jari-jari yang hampir mirip dengan telunjuk. Jari kelingking misalnya yang lebih kecil, atau jari manis. Kalau nggak ada jari-jari kecil, jempol pun bisa. Masukkan jempol di situ. Titik. Wa sunnah fihi ma ay fil adzani wal iqamati qiyamun. Disunahkan pada keduanya, artinya azan dan iqamah, akan berdiri. Itu sunnahnya. Kalau dia azan duduk boleh juga. Cari-cari mana muazzin, suaranya kedengaran orang nggak nampak. Ternyata azan dia sambil duduk dalam mimbar. Hukumnya makruh. Sunnah berdiri, makruh duduk. Wa ayyu adzina ala maudiin alin. Disunahkan dia azan di tempat yang tinggi. Disunahkan azan di tempat yang tinggi. Maka di setiap masjid itu ada menara. Menara. Setiap negeri ada menaranya. Sehingga ada judul negeri 5 menara. Itu apa menara itu sampai ada? Untuk muazzin naik ke situ. Maka bersisa itu, bukan bersisa ya. Ya, muazzin yang murtad. Asbab mau menikah sama Kristiani. Itu naik azannya. Wah, nampak nih, cantiknya gitu. Besok dia lagi masih cantik lagi. Besok dia datangi ke rumahnya. Saya beda agama, gak mungkin nikah. Kata dia, saya siap pindah agama. Kan gawat tuh. Selesai dia pindah agama, nikah, dia langsung mati. Murtad deh. Itu maka perlu syarat muazzin itu harus amin, orang terpercaya. Karena dia akan naik kepada menara yang tinggi. Dia akan bisa lihat di situ rumah-rumah masyarakat. Nah, rumah masyarakat. Naik di situ dapat berita, oh saya menampar isinya, saya lihat tadi. Mana kamu dapat berita? Muazzin. Dari muazzin sumber berita. Maklum tak? Itu pernah lihat rumah-rumah di Arab? Itu rumahnya dipagar, sebagian di atap, sebagian terbuka. Balik situ. Bu, si fulan berkelahi anaknya tadi. Oh, sepulang punya anak gadis. Itu kelihatan semuanya dari arah atas. Maka disyaratkan muazzin itu orang amin, terpercaya. Alhamdulillah hari ini, karena sudah semakin menipisnya kepercayaan, maka yang naik menara bukan lagi muazzin, tetapi mic sound. Naiklah
loudspeaker ke atas, di atas menara. Maka nanti kita bikin menara tinggi sekali. Tidak perlu mahal-mahal biayanya, tidak perlu dari beton, yang penting ada tiang tinggi udah. Dari besi pun cukup. Numpang sama Telkomsel juga punya. Numpang sama Telkomsel naruh toa di situ 2, 4 dah. 10 penjuru. Sehingga ketika Satrul Azan di sini terdengar ke pesisir. Makin kencang suara. Sunnah. Nah, di tempat yang tinggi. Walau lam yakun lil masjidi manarah, maka jikalau tidak ada bagi masjid menarahnya, sunnah bisabhihi, disunahkan azan di lotengnya masjid, naikkan tingkat 2. Kalau sekiranya atapnya bukan seng, atapnya seng, miring lagi jatuh muazzinnya. Ini kalau atapnya itu dicor, kemudian atapnya ternyata seng, nggak bisa naik juga. Summa bibabi, azan di pintunya, azan di pintunya masjid. Nah, kami tinggal masjid Sejajar Ulum, mik mati, karena listrik mati, maka disuruh azan di dekat pintu, supaya terdengar oleh kawan-kawan. Kemudian disunahkan azan istiqbalul lil kiblati, menghadap ke arah kiblat. Wa kuriha tarkuhu, dimakruhkan meninggalkannya menghadap kiblat. Kalau ada orang azan tidak menghadap kiblat, azannya sah tapi hukum makruh. Sunahnya itu azan menghadap kiblat. Wa tahwilu wajhihi, disunahkan memalingkan mukanya, tidak dadanya. Pada keduanya azan dan iqamah, muka saja, bukan dada. Kalau dada dipalingkan, itu berarti dia sudah membelakangi arah, bukan membelakangi, sudah berpaling dari arah kiblat. Hayya 'alas shalah. Asik dia, tapi dadanya udah mutar gitu. Kepala doang. Begini. Semangat kali. Setiap satu yang melampaui batas, kulluma jawaza haddahu inqalaba ila diddihi. Setiap perkara yang melewati batas, dia kembali menjadi lawannya. Tadi sunnah, memang karena lewati batas jadi makruh. Nah, disunahkan memalingkan mukanya seseorang, tidak memalingkan dada, fihima, pada keduanya azan dan iqamah, yaminan, ke arah kanan, marratan, sekali. Kapan sekalinya? Pada ketika mengumandangkan hayya 'alas shalah. Fil marratain, pada kedua kalinya. Summa yaruddu wajhahu lil kiblah, kemudian dia palingkan mukanya ke kiblat. Nah, sudah. Hayya 'alas shalah. Nih, coba perhatikan praktek yang benar yang mana. Nah, dia azan. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Itu praktek pertama. Yang kedua, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Itu praktek kedua. Praktek ketiga, hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Nah, mana yang benar? Dia kitabnya dulu.
Wa tahwilu wajhihi, memalingkan mukanya seseorang, la sadri, tidak dadanya, fihima, pada keduanya azan dan iqamah. Kemana dipalingkan? Yaminan, ke kanan. Berapa kali? Maratan, sekali. Benar-benar. Maratan, sekali. Kapan itu dipalingkan? Ketika hayya 'alas shalah. Untuk apa? Untuk kedua kalinya hayya 'alas shalah. Untuk kedua kalinya dipalingkan muka ke kanan. Untuk kedua kalinya hayya 'alas shalah. Setelah dipalingkan, kemudian dia kembalikan mukanya ke kiblat. Mana benar? Hah? Mana benar? Mana yang nomor 2 tadi contohnya? Coba, yang nomor 2 yang mana? Coba untuk praktek, mana yang nomor 2? Dia menghadap ke kanan, mengambil nafasnya. Kemudian yang kedua sama dengan kepala, dia menghadap ke arah kiri. tadi ketiga-tiganya hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kiri. Ketiga-tiganya sebab begitu. Hayya 'alas shalah ke kanan, hayya 'alas shalah ke kiri. Sama ketiga-tiganya. Nah, mana yang benar? Yang 3 itu. Dia palingkan mukanya, tidak dada. Pada kedua azan dan iqamah, kemana? Ke kanan. Berapa kali dipalingkan? Sekali. Untuk apa? Untuk hayya shalah kedua kalinya. Dipalingkan muka sekali untuk hayya shalah yang 2 kali. Selepas itu dibalikkan muka ke kiblat. Yang benar adalah hayya 'alas shalah, sampai sini. Hayya 'alas shalah. Berapa sih? Nah, itulah yang benar. Bukan hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alas falah, hayya 'alas falah. Itu artinya dipalingkan muka ke kanan sekali hayya 'alas shalah, dibalikkan sekali untuk hayya 'alas shalah juga. Ini enggak, dipalingkan muka ke kanan sekali untuk hayya 'alas shalah yang 2 kali, kemudian baru dibalikkan. Jadi hayya 'alas shalah pertama itu pakai setengah derajat dulu. Berapa itu? Nah, ini 90 derajat. Jadi untuk hayya 'alas shalah pertama 45 derajat. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Summa lihat tuh apa tuh baca. Summa yaruddu ila qiblat. Baru oke. Wasimalan, dan disunahkan berpaling ke arah kiri maratan sekali. Jangan 2 kali, sekali untuk hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah yang kedua kali. Jadi ke kiri sekali untuk hayya 'alal falah kedua kali. Selesai itu, selesai hayya 'alal falah 2 kali, dia kembalikan mukanya ke kiblat. Titik. Komat juga sama. Walau li azanil khutbah, walaupun untuk azan khutbah sekalipun, itu juga buat. Walaupun untuk orang yang azan bagi dirinya sendiri pun, begitu juga dibuat. Azan untuk salah sendiri juga. Wala yaltafit fit taswibi, dan jangan menoleh dia seseorang
la itu boleh la nahi, boleh la nafi. Kalau la nafi, wala yaltafitu fit taswibi, tidak boleh menoleh ya seseorang di dalam mengumandangkan as-salatu khairum minan naum ala niza'in fihi. Nah, berdasarkan persengketaan pendapat di situ. Jadi ada ulama yang mensunahkan, ada ulama yang tidak mensunahkan. Artinya enggak sepakat pendapatnya. Jadi kalau ada orang memalingkan kepala ketika as-salatu khairum minan naum, maka silakan saja. Karena ada juga ulama yang berpendapat begitu. Karena ulama tidak sepakat dengan satu pendapat dalam hal ini. Tambihun. Nah, cukup sampai situ. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid darini amin. Nah, mana lagi? Sejarah. Fa'indadzalika, dan ketika itu berkatalah mereka orang-orang Madinah dari suku Khazraj dan suku Aus. Suku Khazraj berapa orang? Orang yang hadir dan suku Khazraj di Aqabah kedua ini berapa orang? 62 orang. Suku Aus 11 orang. Kemudian diikuti oleh 2 orang wanita. Sebelum mereka bertemu dan berjumpa dan berbicara lebih jauh, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib waktu itu belum masuk Islam. Beliau memberitakan kepada orang-orang tersebut karena beliau pengen jaminan kepastian keamanan untuk keponakannya. Berkatalah mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan arahan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, khudz li nafsika wa li rabbika ma'ahbabta. Ambillah wahai Muhammad untuk dirimu, untuk Tuhanmu apa saja yang kau mau. Itu persediaan dan itu kesediaan daripada orang-orang Ansar. Oh begitu ya. Nah, okelah, kami berikan kepada Muhammad apa saja yang dia mau demi kepentingan dirinya, demi kepentingan Tuhannya. Faqala, maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, oke, astaritu li rabbi, aku syaratkan untuk Tuhanku, an ta'buduhu wahda wa la tusriku bihi syai'a. Untuk Allah yang saya mohon sama kalian, kalian sembah akannya Allah, satu-satunya Allah, dan jangan kalian sekutukan dengannya Allah akan apapun. Setuju? Wali nafsi, untuk diri saya, antam nauni, bahwa kalian lindungi saya, bahwa kalian lindungi saya, mimma, dari hal-hal, dari perkara-perkara, tamnauna minhu, yang kalian lindungi darinya perkara, akan istri-istri kalian dan anak-anak kalian. Mata qadimtu alaikum, kapan saja saya datang berjumpa, bertemu dengan kalian.
Nah, itu untuk diri saya. Maka berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Abu Haytham ibnu Taihan, "Ya Rasulullah, inna bainana wa bainar rijal." Sesungguhnya di antara kami dan di antara laki-laki tersebut maksudnya adalah Yahudi, uhudan, ada perjanjian. Wa inna qati'uha, sesungguhnya kami akan memutuskan akannya perjanjian. Jadi kami punya perjanjian dengan Yahudi, kerjasama perang lah gitu, saling melindungi. Kami akan siap putuskan perjanjian itu. Artinya diadakan lagi pertemuan dan akan diputuskan dalam pertemuan. Itu nggak dianggap berkhianat, karena diselesaikan dengan pertemuan. Fa'al asaita in nahnu fa'alna dzalik. Fahal asaita, Fatih asaita. Asaita, asa kan semoga artinya. Tapi kalau udah campur begini membingungkan. Asa, nggak ada di sini. Asa masih ada. Asa. Keras. Mungkin saja ya, asa, semoga, barangkali. Fahal asaita, apakah mungkin? Nah itu. Apakah mungkin? In nahnu fa'alna dzalik, jika kami lakukan hal itu, summa azharakallahu, kemudian memenangkan akan kamu oleh Allah, antarji'a ila qaumi wa tada'una, engkau kembali ke kaummu dan engkau tinggalkan kami. Wahai Rasul, kami punya janji sama Yahudi, kerjasama militer, kerjasama ekonomi, saling membantu dan mengokohkan, saling melindungi. Kami akan putuskan perjanjian itu, akan kami akhiri perjanjian itu. Kami akan adakan pertemuan setelah ini untuk mengakhiri perjanjian itu. Mungkin saja engkau nanti kalau sudah menang, sudah berkuasa, lalu engkau pulang ke Makkah, engkau tinggalkan kami di Madinah. Bisa mungkin begitu? Fatabassama alaihissalam, senyumlah Nabi alaihissalam. Qala, Nabi katakan, tidak, balik dam ad-dam, darah dibayar dengan darah. Al-haddam adam, penghancuran dibalaskan dengan penghancuran. Apa maksudnya ad-dam, al-hadam, al-hadam? Artinya intalaqtum bidamin talaqtubi. Jika kalian menuntut dengan darah, aku tuntut dengan darah. Kalau kalian mau menuntut dengan darah, aku ikut menuntut dengan darah. Wa in ahdartumuhu ahdartuh. Tapi jika kalian menyia-nyiakan akannya darah, aku sia-siakan akannya darah.
Begitu kesetiaan yang Nabi siapkan kepada sahabat-sahabat Ansar. Kalau kata kalian kita tuntut darahnya, kita tuntut. Kalau kata kalian kita sia-siakan saja darahnya, kita sia-siakan. Mau tuntut, tak tuntut, mau nggak dituntut, ya nggak dituntut. Terserah kalian. Tapi saya tidak akan meninggalkan kalian. Wahina dan ketika itu bermulalah janji setia, mubaya'ah. Nah, sudah ada kesepakatan, baru ada janji. Jadi ada musyawarah dulu untuk mencari kesepakatan apa kewajiban dua belah pihak, Ansor dan Muhajirin. Dan itu disebut dengan Aqabatus Tsaniyah, perjanjian kedua yang dilakukan di Jamratul Aqabah. Wabaya'ahu, maka membaiat akannya Nabi SAW ar-rijalu oleh laki-laki alama tolaba, atas apa yang Nabi tuntut. Apa yang Nabi minta tadi? Dua hal saja. Pertama, untuk Allah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, untuk Rasulullah an tamna'uni kam mimma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Mereka siap untuk itu. Wa awwalu man baya', orang pertama yang melakukan bai'at adalah Sayyidina As'ad bin Zurarah. Nah, untuk muncul pertama sekali itu punya jiwa besar, itu punya keberanian yang kuat. Apapun kata kaum saya setelah ini, saya nggak peduli. Saya yakin itu sebuah kebenaran. Kalaupun saya tidak ada yang ikut membaiat, dia sudah setia, dia siap setia dengan Nabi. Tapi kalau ikut baiat yang nomor kesekian, itu dia itu apa namanya? Ya baik, tetap baik, nggak ada yang nggak baik. Karena Sayyidina Imam Malik katakan lebih baik menjadi ekor dalam kebenaran daripada kepala dalam sebuah kebatilan. Tapi jiwa tempur atau jiwa bertanggung jawabnya sudah kurang, karena orang ikut dah banyak. Kata Kil yang membaiat kali pertama itu Sayyidina Barra ibnu Ma'rur. Summa takhayyara minhum isnai asara nakiban. Kemudian memilih ya Rasulullah dari mereka 12 orang nakib. Nakib itu artinya apalagi artinya nakib? Imam Ibnun Nakib, itu Naqabah. Pimpinan, nakib, pimpinan, pemimpin, kepala. Nabi bentuk, Nabi pilih dari mereka 12 orang kepala dari 73. Dari 73 orang itu Nabi pilih 12 orang sebagai nakib. Likulli asyaratin minhum wahid, bagi setiap 10 orang dari mereka ada satu pemimpin. Tis'atan min al-Khazraj wa salasa min Aus. 9 dari Khazraj, 3 dari Aus. Berarti 13. Wahum, dan mereka adalah yang terpilih menjadi nakib yang 12 orang itu: Abul Haisam bin Taihan, As'ad bin Zurarah, Usaid bin Khudair, Sayyidina Bara bin Ma'rur, Sayyidina Rafi' bin Malik, Sayyidina Sa'ad bin Khaythaman,
Sayyidina Sa'ad bin Rabi', Sayyidina Sa'ad bin Ubadah, Sayyidina Abdullah bin Rawaha, Sayyidina Abdullah bin Ammar, dan Sayyidina Ubadah bin Thamid, dan Sayyidina Munzir bin Ammar. Itu 12 orang. Nah, jadi Sa'ad itu ada 3. Lewat tambah 1 lagi. Summa qala lahum, kemudian berkata ya Nabi kepada mereka, antum kufala, kalianlah orang-orang yang bertanggung jawab ala qaumikum, di atas kaum kalian. Kakafalatil hawariyin, seperti tanggung jawab hawari. Nah, hawari berapa orang? Berapa orang hawari? 12 orang hawari. Berarti tanggung jawab hawari kepada Nabi Isa putra Maryam. Nah, wa ana kafilun ala qaumi, saya bertanggung jawab atas kaum saya. Wali amri ma aradahu Allahu, wali amri ma aradallahu balagha khabaru hadzal bai'ah al-musyriki Quraisy. Karena perkara, karena sesuatu apa saja yang menginginkan akannya oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara apa saja yang menginginkan akannya oleh Allah, sampailah berita ini bai'at kepada orang musyrik Quraisy. Tadi kan ditutupi rapi sudah. Sepertiga malam dibuat. Ketika orang tidur, yang tidur nggak dibangunin, yang terlambat kagak ditunggu. Sudah begitu rapi, tapi karena Allah sudah berkehendak, sampai juga berita bai'at itu kepada musyrik Quraisy. Faja'u, mereka datang. Wadakhalu, mereka masuk ke Su'abal Ansar, ke ganggang Ansar. Artinya ke tempat penginapan Ansar. Mereka berkata, ya ma'syarul Khazraj, wahai segenap bangsa Khazraj, suku Khazraj, balaghana, telah sampai berita kepada kami, annakum, sesungguhnya kalian, ji'tum, kalian datang, li sahibina, untuk bertemu sama kawan kami. Sahibina maksudnya Rasulullah. Tukhrijunahu min ardina, kalian akan membawanya keluar dari negeri kami. Wa tubayyunahu ala harbina, kalian janji setia dengan dia untuk memerangi kami. Fa'angkaru dzalik, maka mengingkari oleh mereka hal demikian. Enggak ada. Mana ada begitu? Enggak tahu kami. Karena melakukan enggak semua. Wasara ba'dul musyrikin, jadilah sebagai orang-orang musyrik, alladzi lam yahdurul mubaya'ah, yang mereka tidak hadir malam pembaiatan. Memang enggak hadir ya, karena dilakukan ketika orang-orang sudah tidur. Nah, orang-orang musyrik yang tidak hadir bai'at, mereka bersumpah kepada mereka orang musyrik Makkah, annahum lam yahsul minhum syai', sesungguhnya tidak hasil dari mereka apapun di malam mereka. Enggak ada apapun. Oh iyalah kalau begitu. Mana tahu kamu enggak ada apapun, kamu tidur. Nah, orang sudah buat rencana. Maka rencana itu di malam hari. Nah, sedangkan Abdullah bin Ubay, pembesar Khazraj, mengatakan, maka na qaumi liyaftatu aliyya bi syai'in min dzalik. Tidak adalah kaum saya supaya mereka menutupi di atas aku dengan apapun dari hal itu. Enggak mungkin. Nah, saya kan pembesarnya. Saya tokoh di situ. Nah, jadi enggak mungkin kaum saya melangkahi saya untuk hal itu. Pasti ngajak saya. Kata dia. Mendengar informasi seperti itu, apa kata orang Quraisy Makkah? Iyalah, waktu informasi salah kan gitu. Ini sekelompok orang musyrik yang ketiduran malam itu yang nggak ikut, nggak ada hasil apapun kesepakatan.
Nah, datang lagi Abdullah bin Ubay. Nggak mungkin, saya kan pembesar Khazraj. Nggak mungkin mereka melangkahi saya. Nggak mungkin. Tenang suasana. Digunakan lidah mereka untuk membantu perjuangan Islam. Jadi Allah itu Maha Kuasa. Bisa saja menggunakan apa saja, bahkan kaki, tangan, lidah, mulut musuh untuk mengangkat Islam itu mampu. Nah, maka terlindungilah waktu itu hampir kebongkar, yaitu kesepakatan Nabi. Kalau terbongkar waktu itu gawat itu, langsung dikepung orang Khazraj di tempat, nggak bisa pulang, karantina setahun 2 tahun di situ, sampai benar-benar tidak lagi ada permusuhan. Bahkan Nabi ditangkap, tapi ditutupi oleh Allah dengan perantaraan musuh itu sendiri. Insyaallah. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Subhanallah. Alhamdulillah.